Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imain bidawamillah wa ala sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tuqaddiruna biha bid-din wa ala sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab berkumpulnya kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Yang kami muliakan para hadirin, para ustaz, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab Hidayatul Hidayah, yang mana sampai pada halaman tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fata'addab ayyuhal miskin zahiran wa batinan baina yaday Allahi ta'ala ta'addub al-'abdi al-dhalili al-mudhnibi fi hadratil malikil jabbaril qahhar. Al-Imam Al-Ghazali beliau mengajarkan kepada kita tentang adab, baik adab secara lahir maupun adab secara batin. Ayyuhal miskin, kita dipanggil al-miskin, artinya orang yang masih dalam tahap belajar, yang kurang ilmu, miskin ilmu, miskin adab. Beradablah engkau, kata Imam Ghazali, beradablah engkau di hadapan Allah dengan adab zahir dan adab batin. Adab zahir itu seperti apa? Adab zahir itu adalah adab dengan anggota badan. Misalkan dengan cara menutup aurat, tidak melakukan perkara-perkara yang bisa menjatuhkan muru'ah, menjatuhkan wibawa. Ini adab secara zahir. Sedangkan adab secara batin adalah membersihkan hati, berakhlak dengan akhlak yang baik, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, penyakit hasud, riya, sum'ah, ujub dan lain sebagainya. Itu merupakan adab batin. Jadi kita diajarkan oleh Imam Ghazali untuk senantiasa beradab kepada Allah, baik adab secara zahir dan adab secara batin. Jadi oleh Syekh Nawawi ditafsiri ay bil jawari wal qalbi bi mahasin al akhlaq wa bi mukhalafati maradatin nafsi wal manhi anha min hubbid dunya wal riyasah fi mukhalafatin nasi wa bi intiradi bi nafsika. Jadi adab dengan anggota badan, adab dengan hati, yaitu dengan menggunakan akhlak-akhlak yang baik.
juga dengan tidak mengikuti hawa nafsu yang terlarang. Karena keinginan hawa nafsu itu ada yang boleh, ada yang terlarang. Seperti keinginan hawa nafsu kepada yang halal, itu hawa nafsu yang diperbolehkan. Sedangkan menuruti hawa nafsu yang dilarang adalah mengikuti keinginan hawa nafsu yang menginginkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara adab kata Imam Ghazali dengan menggunakan akhlak yang baik, yaitu dengan kita belajar untuk tidak cinta dengan dunia, tidak cinta dengan kedudukan, tidak cinta dengan pangkat dan jabatan. Artinya di sini tidak cinta dunia dikatakan oleh sebagian ulama yang dimaksud dunia itu adalah ma yushghiluka 'anil akhirah. Kata Syekh Ibrahim bin Abdullah, yang dinamakan dunia itu adalah segala sesuatu yang melalaikan engkau tentang akhirat. Segala sesuatu yang melalaikan engkau dari akhirat itu namanya dunia. Jadi walaupun itu secara zahirnya adalah harta benda ataupun apapun itu secara zahirnya adalah harta, tapi tidak melalaikan dengan akhirat, itu tidak termasuk kategori dunia. Sedangkan yang dimaksud dunia yang tercela adalah segala sesuatu yang bisa menyebabkan engkau lalai dengan akhirat. Apapun. Jadi misalkan kita melakukan sesuatu dengan suatu pekerjaan yang mana pekerjaan ini menyebabkan kita lalai sampai meninggalkan sholat berjamaah atau bahkan meninggalkan sholat, naudzubillah, itu berarti termasuk kategori dunia yang tercela. Sedangkan sesuatu, bahkan walaupun sesuatu itu berupa harta, tapi kalau bisa menyebabkan dia semakin dekat kepada Allah, berarti itu termasuk bukan dunia yang tercela. Kalau kata Imam Al-Haddad, kitab ikannya itu termasuk dunia al-mahmudah, dunia yang terpuji, luar biasa, dan tidak cinta dengan kedudukan. Kedudukan ini yang dimaksud bukan hanya kedudukan di pemerintahan saja, termasuk di majelis. Tidak cinta dengan kedudukan. Jadi di majelis-majelis itu juga ada kedudukannya, ada ketuanya, ingin di depan. Nah, berarti itu ada cinta kedudukan. Ini ujiannya ustaz-ustaz. Jadi yang tidak merasa ustaz tidak akan diuji dengan gaya gini. Kalau dia biasa dipanggil ustaz, ujiannya kayak gitu, seperti itu dia. Jadi contohnya itu pinginnya tampil terus, pinginnya ada di depan. Kalau dia ditaruh di belakang merasa ampun. Nah, seperti itu. Jadi itu ada indikasi kubur biasa, cinta dengan kedudukan. Jadi beradab kepada Allah Subhanahu wa taala ini seakan-akan, kata Imam Ghazali, seperti adabnya seorang hamba yang hina, yang penuh dosa di hadapan Sang Maharaja Al-Malikul Jabbar. Jadi kita beradab di hadapan Allah itu kita merasa kita yang paling hina, kita yang berlumuran dosa. Jadi jangan merasa kita itu sudah melakukan sesuatu. Misalkan kita sudah rajin ngaji, rajin ke pengajian, rajin sholat berjamaah, rajin baca Quran. Jangan sampai kita itu merasa ternyata saya ini beda dari yang lain.
itu bisa menyebabkan amal kita harus tidak ada lagi karena tumbuh rasa ujub. Kalau kata pepatah orang Madura, tak ada koma selain keratok. Ada umat selain Allah. Jadi yang ada ini Tidak cuma ada orang selain saya gitu loh Pak. Jadi Sayanya itu lebih depan. yang ada ini saya ada yang ada. Yang lain ini tidak ada. Alhamdulillah. Wajtahid alla yaraka maulaka haitsu nahaka wa la yafudaka haitsu amaraka. Kata Imam Ghazali, bersungguh-sungguhlah, kerahkanlah semua kemampuanmu. Ubdul fabdul taqataka. Kerahkanlah semua kemampuanmu untuk supaya jangan sampai Allah melihatmu, Tuhanmu melihatmu dalam keadaan engkau melanggar perintahnya. Jadi jangan sampai Allah itu melihat kita melanggar. Wala yafudaka haitsu amaraka. Dan jangan sampai Allah itu melihatmu kamu tidak melaksanakan perintahnya, lalai dengan perintahnya. Oleh Imam Nawawi, Syekh Nawawi, ubudul wasa'aka bi taswili idina bil ma'asi wa taswili adai ta'ati li taswila ila nihayatil matlub. Jadi kerahkan semua kemampuanmu untuk mendapatkan, untuk supaya kamu bisa menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan dan bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan supaya engkau bisa sampai pada makom puncak apa-apa yang engkau cari, yaitu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Walan taqdir ala dhalika illa bi an tuwazzi'a awqataka wa turattib awradaka min sabahika ila masaika fa asbi ila ma yurqa alayka min hini tastayqidu min manamika ila waqti rudu'ika ila madja'ika. Kata Imam Ghazali, engkau tidak pernah mampu untuk mengerahkan semua kemampuanmu untuk benar-benar bersungguh-sungguh. Engkau tidak akan pernah mampu kecuali engkau itu sudah bisa membagi waktu-waktumu, menyusun waktu-waktumu, diprogram waktunya, mulai dari pagi hari sampai sore hari. Ini diprogram apa kegiatannya, apa aktivitasnya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ini kalau masalah program seperti ini, kalau saya sendiri ingat di pondok dulu, di pondok saya itu ada namanya blok Arab, ada blok non Arab. Jadi kalau blok non Arab itu kegiatannya agak santai, tapi kalau blok Arab itu kegiatannya padat, mulai melek sampai merem itu gak ada nganggunya. Mulai melek sampai merem gak ada nganggunya. Jadi kalau waktunya makan gak boleh belajar, harus makan. Pokoknya kayak tentara itu. Kalau waktunya makan harus makan, gak boleh belajar. Kalau waktunya belajar harus belajar, gak boleh yang lain, karena sudah programnya diatur sedemikian rupa. Jadi kalau seseorang itu sudah bisa mengatur waktunya mulai dari pagi hari sampai malam, ini maka orang tersebut akan mampu bersungguh-sungguh untuk senantiasa menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di antara aktivitas atau amalan-amalan biasanya setelah sholat, wiridnya ini, zikirnya ini. Jadi misalkan kita itu punya amalan, misalkan dapat amalan dari guru, bagus diamalkan, tapi jangan sampai meninggalkan yang dari Nabi. Yang habis sholat itu Astagfirullahaladzim 3 kali, la ilaha illallah wa la syarika lah, dan seterusnya.
Itu wiridan dari Nabi. Karena orang itu ada sebagian orang itu nggak paham, kurang paham. Jadi kadang amalan yang dia anggap mati mujarab, dia amalkan, sedangkan habis sholat gak wiridan, gak baca subhanallah 33, gak baca alhamdulillah 33, baca Allahu Akbar 34 dan lain sebagainya. Itu yang lebih utama. Kata almarhum Abdul Aziz, dia sepuh di pondok kami, itu mengatakan al-muta'addi khairun min al-lazim. Sesuatu yang sampai kepada kami, kepada kita, itu lebih utama daripada wiridan-wiridan. Yang sampai kepada kami, kepada kita, yaitu amalan-amalan dari Rasulullah yang warid-warid, yang sudah maksur, ya kayak hadis sholat, wiridannya itu wiridan itu jangan sampai ketinggalkan. Misalkan kita lagi buru-buru baca sambil jalan, misalkan buru-buru mau kerja, baca sambil jalan, itu merupakan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ada sebagian masjid, ini sebagian masjid mengimami sholat Jumat. Ini ada orang cerita, ada sebagian masjid imamnya mengimami sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, dia itu kan sunnahnya membaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Mu'awwidhah 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Itu dibaca sebelum merubah posisi duduk. Jadi posisi duduknya itu duduk tawarruk, duduk kayak akhir itu sudah. Jadi posisi duduk itu jangan dirubah. Jadi dalam hadis itu dijelaskan, barang siapa yang setelah sholat Jumat tidak merubah posisi duduknya, dia membaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, tanpa merubah posisi duduk, maka orang tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ada sebagian imam di masjid itu tidak dibaca, malah dia membaca ilahilas. Ilahilas itu amalan dari ulama, bukan amalan dari Nabi. Ya diamalkan bagus, tapi kalau mengamalkan itu jangan sampai meninggalkan yang dari Nabi. Kebalik. Jadi itu meninggalkan sesuatu, melakukan sesuatu yang baik, tapi meninggalkan yang lebih baik. Ini kebalik. Kalau kata orang Madura, muang tumpeng beda buter. Nasi satu wakul itu dibuang, tapi butir-butiran kecil diambil. Jadi tidak ada bandingannya amalan dari Nabi SAW. Jadi itu kesunahan setelah melaksanakan sholat Jumat. Ada sebagian imam itu langsung bersila, bukan salah, tapi tidak mengamalkan sunnah. Tidak salah, bukan saya tidak ngomong salah, tapi kurang afdol. Jadi afdolnya itu setelah salam sholat Jumat itu posisi duduknya tetap, langsung baca Fatihah 7 kali, Al-Mu'awwidhah 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Setelah itu baru berdoa. Setelah berdoa baru membaca ilahilas bil firdausi a'la wal aqwa ala al-jahimi wa habili taubatahu fil qulubi fa inna ghafirun dzil azimi. Itu dibaca 5 kali. Itu kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitab Bajuri itu dijelaskan, barang siapa yang setelah sholat Jumat membaca ilahilas itu 5 kali, maka dia akan meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam tanpa ada keraguan. Artinya beliau menjamin pasti orang itu meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam. Jadi walaupun kita sholat Jumat di masjid itu gak dibaca, kita baca sendiri. Kalau saya sendiri, yang saya baca cuman kalau di masjidnya sendiri. Kalau ngimami di masjid sendiri saya baca. Kalau ngimami di masjid luar saya gak baca, karena banyak yang gak baca soalnya, takutnya kelamaan. Kadang baca Fatihah 7 kali baru 3 sudah hilang makmumnya, dan 3 ekong.
Tapi kalau di masjid saya sendiri saya baca semua itu. Saya baca semua karena sebagian jemaah sudah tahu fadilahnya sudah pernah saya jelaskan. Jadi mereka yang tahu fadilahnya itu nunggu ikut baca. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu di antara adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adab secara zahir dan secara batin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan beradab kepada Allah, beradab kepada manusia, juga beradab kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan keridhaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.